Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Sebelumnya kami akan disclaimer dulu ya. Apa yang akan kami sampaikan ini tuh cuma sebatas opini kami aja. Dan kami nggak bermaksud nih menyudutkan satu atau dua belah pihak. Kami pun ini di sini nggak mengebela pihak manapun lo ya. Karena kami ini cuma jurnalis. Jadi nggak ada tuh kaitan atau urusan dengan satu dua belah pihak. Indra Syafri digadang-gadang menjadi nama terkuat untuk pelatih SEA Games. Komentarnya seperti apa? Saya sudah sampaikan bahwa kita jangan melupakan pahlawan. Itu tadi ya ucapan dari Ketum PSSI soal penunjukan Indra Syafri sebagai pelatih Timnas U23 di ajang SEA Games. Jadi sekarang jelas ya. Yang di mata PSSI disebut pahlawan itu cuma mereka-mereka yang pernah berikan gelar aja. Jadi untuk soal yang ngebangun fondasi Timnas dari awal, ngebangun mental para pemain Timnas, ngebangun progres Timnas biar naik, ngebangun peringkat Timnas biar naik, itu nggak disebut pahlawan karena dia nggak berikan gelar gitu ya. Jadi paham ya yang dimaksud dari PSSI soal pahlawan itu ya. Jadi kalau gitu gimana tuh dengan Fahri Husaini dan Bima Sakti? Pahlawan juga kan? Tapi kenapa kok mereka nggak dipakai? Nah makanya ya belakangan ini muncul lagi nih, ramai lagi di media-media massa soal atau mereka ini membahas lagi soal isu pemecatan Sintayong yang dicurigai ini memang resmi atau mungkin rencana dari federasi itu sendiri dulu ya. Jadi mungkin federasi ini tahu nih ya kalau Sintayong ini banyak fansnya di Indonesia, makanya mereka ini mungkin lo ya dibuatkanlah sebuah drama agar nama Sintayong ini jelek dan tujuannya ya mereka ini bisa menyingkirkan Sintayong seperti dibuatkan berbagai podcast atau acara di televisi yang menyudutkan Sintayong dengan mendatangkan narasumber yang udah mereka atur dan mungkin istilahnya udah diatur untuk menjatuhkan nama Sintayong ya. Di sini kami tegaskan lagi lo ya, kami ini bukan berarti belum move on dari Sintayong. Kami di sini cuma mengangkat ini tuh cuma apa ya, sedikit mengkoreksi ataupun mengkritik PSSI kali ya. Karena apa? Agak aneh aja dengan ucapan jangan lupakan jasa pahlawan. Kenapa kok tiba-tiba yang udah ngebangun Timnas itu seolah-olah disingkirkan dengan berbagai cara yang mungkin kita sendiri nggak habis pikir. Contohnya gini deh, dengan tiba-tiba munculnya seorang Nurdin Halid, mantan ketum PSSI di TV One tuh ya, yang mengkomentar atau mengkritik abis-abisan Sintayong, tapi PSSI sendiri tuh nggak ada tindakan apa-apa. Secara logika gini deh ya, ada seorang pelatih Timnas ataupun seorang yang tengah bertugas buat negara dikritik abis-abisan, dihujat habis-abisan gitu kan, bahkan di TV nasional, tapi nggak ada teguran dari pihak federasi. Itu masuk akal apa enggak? Nah makanya banyak yang curiga kalau Nurdin Halid ini memang bagian dari rencana federasi saat ini. Jadi dia itu termasuk rencananya lah. Jadi sengaja didatangkan atau mungkin terbagian dari rencana ini, bagian dari rezim ini kali ya. Nah ini kecurigaan ini tuh makin mencuat usai beberapa kali Nurdin Halid ini tertangkap kamera bertemu atau bersama dengan ketum PSSI baik di stadion maupun dengan foto yang beredar belakangan ini di mana terlihat ketum PSSI ini soan ya ke mantan ketum PSSI ya. Nah, orang-orang jadi curiga apakah memang Nurdin Halid ini bagian dari gerbong saat ini? Karena ya wajar sih orang curiga juga setelah Sintayong ini dicopot, ini podcast atau acara-acara yang menyudutkan Sintayong ini seolah-olah mulai berkurang ya, mulai lenyap ya. Karena mungkin sukses mereka ya, rencana mereka itu sudah sukses. Karena kan gini loh, kalau kalian mau tahu sebuah TV nasional itu nggak bisa sembarangan untuk menyiarkan sebuah acara tanpa izin pada pihak-pihak yang bersangkutan. Contoh acara TV One itu kan mengangkat nama apa ya, Federasi Sepak Bola Indonesia gitu kan. Terus juga menghadirkan narasumber dari PSSI lah, juga dari petinggi-petinggi. Itu kan kalau nggak ada izin dari pihak yang bersangkutan seperti federasi, nggak mungkin dong bisa disiarkan. Artinya apa? TV nasional yang menyiarkan hal seperti itu sudah melalui izin dulu dong pada pihak-pihak federasi. Jadi wajar kalau banyak orang yang menilai
Apa yang terjadi pada Sintayong ini memang sudah direncanakan bahkan oleh federasi itu sendiri. Nah, dengan kenyataan seperti ini banyak banget komentar-komentar di media-media sosial yang bilang kalau gitu bagusan Iwan Bule dong. Sebab saat Iwan Bule menjadi ketum PSSI, Iwan Bule ini nggak pernah mau loh satu meja dengan Nurdin Halid. Karena Iwan Bule tahu Nurdin Halid itu salah satu orang yang bisa dibilang loh ya dalam tanda kutip menghancurkan sepak bola Indonesia di tahun 2015 silam. Tapi kenapa era PSSI yang sekarang yang katanya ini mulai bangkit atau terlahir kembali kok bisa bergabung lagi dengan rejim yang menghancurkan sepak bola Indonesia? Apakah sepak bola Indonesia ini jadi maju? Apa akan kembali ke zaman batu? Nah, itu yang jadi pertanyaan di media-media sekarang nih. Yang ketiga, ya ini ada isu atau rumor yang berkembang saat ini di federasi dan juga di lingkungan sepak bola. Asal kalian tahu ya, ada isu jika Ratu Tisa, yakni waketum PSSI saat ini posisinya itu akan digantikan atau digantikan oleh seorang mantan artis ya yang saat ini berkecimpung di PSSI ya. Kalian tahu lah namanya ya, Samara Amani ya. Nah, Samara ini saat ini kan mungkin bisa dibilang lebih dipercaya oleh federasi dibandingkan Ratu Tisa. Dan yang terbaru ada sebuah video yang beredar di medsos ini di mana Ratu Tisa dan Samara sama-sama nonton timnas di stadion ya. Di sini ada terlihat ya ekspresi dari wajah Ratu Tisa yang seolah-olah gimana ya sama Samara ini. Mungkin dia juga tahu ya ada apa ya, ada kong kali kong ada apapun rencana mungkin buat menyingkirkan dia ya. Karena apa? Kita pun harus ingat ya, Ratu Tisa ini adalah mantan sekjen PSSI di eranya Iwan Bule. Dan tentu kita sama-sama tahu Ratu Tisa inilah yang mendatangkan Sintayong ke Indonesia. Maka wajar banyak warganet curiga jika Ratu Tisa ini pun akan disingkirkan. Sebab federasi itu ingin benar-benar menghapus memori soal Sintayong dari pikiran warga Indonesia. Kalau STY hilang, terus masih ada Ratu Tisa, orang-orang masih inget dong sama STY gitu kali ya. Nah, Ratu Tisa sendiri usai jadi waketum PSSI ini hampir hampir hilang posisinya kali ya. Malah lebih terlihat disingkirkan ke grassroots. Maka pertanyaan yang muncul adalah apakah sudah sebegitu parahnya politik di federasi kita? Kalian di federasi saat ini ada masalah apa dengan ketum PSSI yang sebelumnya? Kenapa seolah-olah semua yang berhubungan dengan PSSI yang sebelumnya ini coba dibersihkan, disingkirkan satu persatu, coba dihilangkan. Jadi sekarang kalian nilai sendirilah, apakah PSSI yang sekarang lebih bagus dibandingkan era Iwan Bule? Ini soal politiknya loh ya, bukan soal timnasnya loh ya. Dan akan dibawa kemana sepak bola Indonesia ini oleh federasi yang sekarang? Ya situ silakan saja, nilai sendiri saja kalian yang menilai. Satu lagi deh, Patrick Kluivert ini dipastikan gak akan dipecat loh ya, meskipun nantinya timnas gagal di round 4 loh ya. Ini Patrick Kluivert tetap aman di timnas, sebab Erick Thohir bilang Kluivert itu ada kontrak sampai 2027, gak mungkin dipecat karena kontraknya masih ada. Kelasnya kayak gitu ya. Padahal STY kemarin baru dipanjang sampai 2027, baru 2 bulan udah dipecat. Sementara tugasnya beda banget. Zamannya Sintayong semua itu diserahkan ke Sintayong. Timnas senior, U23, U20, AFF dan lain-lain semuanya harus Sintayong yang pegang. Ketika era Patrick Kluivert, kenapa dibagi-bagi? Timnas senior siapa, U23 siapa, SEA Games siapa, AFF siapa? Nah lo, ini gimana menurut kalian? Kita beralih ke berita klub. Persebaya dan Persija dikabarkan tengah bersaing untuk mendapatkan tanda tangan mantan striker PSBS Biak Alexandro Ferreira. Alex sendiri baru saja mengundurkan diri atau meninggalkan PSBS lo ya. Memang sempat tersiar kabar jika Alex ini akan ke Liga 2 bersama Barito Putra, tapi memang sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari pihak Barito Putra. Nah, apakah dua tim yang katanya saudara saat ini, tapi ada tuh sebagian supporternya yang bilang jangan so akrab, akan mendapatkan Alex Ferreira?
Bicara soal Persebaya, ada satu nama yang saat ini sangat antusias di Persebaya musim ini untuk raih piala ataupun gelar di Persebaya musim ini. Dia adalah Rahmat Irianto. Dan ini agak mengejutkan sih. Bukan cuma mengejutkan buat kami loh ya, tapi hampir seluruh pemain dan staf pelatih Persebaya pun agak mengejutkan, agak kaget dengan kondisi Rahmat Irianto saat ini. Sebab Rahmat Irianto yang baru sembuh dari cedera di Persib, justru menjadi pemain dengan stamina terbaik dan PO2 max tertinggi di Persebaya saat ini. Ini terlihat ya saat latihan fisik di Persebaya. Cuma Irianto aja yang nggak kelihatan kecapean. Tapi pelatih fisik Persebaya, Sing Sang-gyu, sama sekali nggak kaget. Sebab Sang-gyu tuh tahu Irianto memang memiliki fisik dan mental yang sangat luar biasa. Apalagi dia pernah melatih Rian ini di timnas. Nah, ambisi Rian saat ini adalah cuma satu, yakni raih trofi bersama Persebaya seperti yang ayahnya dapatkan ketika ayahnya masih menjadi pemain Persebaya. Sebab mungkin saja itu pesan dari sang ayah agar Rian ini mengangkat piala di Persebaya. Nah, mampukah Rahmat Irianto mewujudkannya musim ini? Rico Simanjuntak yang sempat dirumorkan ke Persib justru bertahan di PSS Sleman untuk musim ini. Kami pun nggak tahu nih apakah Rico ini dipinjamkan lagi oleh Persija atau kali ini memang dilepas secara permanen ke PSS Sleman. Nah, di sisi lain, PSS Sleman pun resmi melepas Hoki Caraka. Hoki ini kabarnya akan resmi merapat ke Persita Tangerang. Arema FC memperkenalkan Betinho yang diambil dari PSS Sleman. Dengan datangnya Betinho berarti saat ini udah ada 10 ya pemain asing. Dan kabarnya Arema pun akan tetap pakai 11 pemain asing. Kocak ya. Kemarin siapa tuh yang bilang kami cuma akan pakai 8 aja pemain asing karena kami masih peduli terhadap pemain-pemain lokal di timnas agar timnas tidak kekurangan talenta lokal. Pret, katanya peduli sama timnas, gak akan pakai lebih dari 8 pemain asing. No, buktinya udah 10 aja. Ada, ini tim PSSI 11-12 dengan induknya. Lain di mulut, lain juga di perbuatan. Dari Madura United. Nah, Madura United pun kabarnya akan lengkapi 11 pemain asingnya musim ini. Saat ini ya, dengan kembalinya Dida dari pinjamannya ke Malut United dan mungkin dengan ditambahnya Jesse Wehrman, ini total udah 10 ya pemain asing Madura United. Nah, ada satu pemain asing lagi yang kabarnya akan segera merapat ke Madura dan kabarnya sih posisinya back tengah. Nah, siapa tuh back tengah? Kami pribadi belum mendapatkan info nih siapa yang akan masuk ke Madura United. Tapi kalau rumor-rumor sih udah banyak ya. Ada Anderson Nascimento, ada Eduardo Kunde, ada juga Julian Velasquez yang kemarin di PSBS. Tapi ya kita tunggu aja nih siapa pemain asing terakhir Madura United di musim ini. Dari Persib Bandung, kalian udah lihat sendiri kan jersey terbaru Persib untuk musim ini. Ada yang biru sebagai jersey home, putih garis biru sebagai jersey away, dan juga kuning sebagai jersey ketiga. Sebelumnya kami disclaimer dulu ya, ini tuh cuma pendapat kami aja loh ya. Kalian boleh suka, kalau enggak ya terserah kalian. Ini kan cuma pendapat kami, karena kan selera orang beda-beda. Buat kami, untuk jersey yang pertama, untuk jersey home, ini dari model atau desain serta bahannya sih kalau seperti ini ya. Kalau kami pribadi bilang, ketinggian alias kemahalan kalau dijual dengan harga 1,2 juta loh ya. Meskipun kata orang Persib, desain jersey kali ini tuh terinspirasi atau perpaduan antara jersey 2023-2024 dengan jersey 2024-2025. Atau mereka ini berkata inilah jersey spesial back to back. Tapi tetap aja kalau buat kami ya, dengan aparel sekelas Kelme tapi desainnya atau modelnya kayak gini, ya maaf nih ya, kami jujur kecewa banget untuk jersey utamanya ya. Ya kalau lihat kayak gini ya, dibandingkan dengan jersey PSIM Jogja ya masih bagusan jersey PSIM Jogja lah. Dari bahan pun lebih keren juga, ada jakart-jakartnya gitu kan. Dari jersey Persija Home pun lebih keren jersey Persija dari soal bahannya lo ya, ada motif-motif jakart emboss gitulah. Nah ini kayak embossnya juga nanggung. Kalau kami ngelihatnya malah apa ya, kayak jersey harga 200 ribuan lo ya, maaf kata lo ya, bukan kami ngeledek, tapi
untuk harga 1,2 juta ya, kami pikir ini kemahalan, kurang bagus dan gak sesuai ekspektasi kami. Karena sejauh ini atau sejauh kami sebelum ini jersey di launching, ekspektasi kami itu untuk Kelme ini jauh harusnya lebih bagus dibandingkan Sportama. Mungkin kayak gini ini masih bilang oke ya, atau yang kayak gini ini juga oke, atau mungkin kayak gini nih ini juga oke juga. Tapi ya kalau kayak gini ya maaf kata kami ya agak kecewa juga. Tapi ya nggak tahu juga gimana pendapat kalian ya. Ya dari awal juga kami udah agak curiga sih, karena kenapa ngelihat musim kemarin Persik Kediri memakai jersey dari Kelme bahannya ya kayak gitu ya, berarti ya benar ya ketakutan kami Persib pun akan mendapatkan bahan desain jersey yang seperti ini ya. Kalau kayak gini ya Kelme ya, dengan bahan seperti ini, dengan model seperti ini, dengan brand asal Spanyol gitu, tapi kualitasnya kayak gini, kami pikir ya tewas sama Adidas atau Nike ataupun Puma. Bahkan dengan Sportama pun juga ya tewas juga. Ya maaf sih kalau kalian kecewa dengan ulasan kami, sebab kami udah megang sendiri tuh jersey, bagaimana rasanya, agak tipis loh ya. Kalau kami pribadi lebih suka dengan jersey away yang putih belang. Ini mirip-mirip, kalau orang bilang sih mirip klubnya Real Sociedad ya, meskipun kabarnya ini tuh terinspirasi dari jersey Persib di tahun 1979. Nah gimana menurut kalian? Berapa rating dari 1 sampai 10 untuk jersey Persib yang home lu ya? Kalau yang away dan ketiga atau jersey kiper, kami pikir kami no comment, dan itu bagus-bagus aja sih kalau buat kami. Dari segi model lu lihat, desain lu ya, bukan dari segi bahan.